Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penerapan andragogi dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama yaitu penerapan prinsip-prinsip andragogi dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pembelajaran orang dewasa, maka perencanaan dituntut fleksibilitas yang tinggi. Artinya, seorang perencana pada kegiatan pembelajaran tidak seharusnya terpaku secara kaku dengan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun. Yang kedua, Sudomo 1989 mengemukakan bahwa peserta didik yang dilibatkan dalam kegiatan perencanaan tersebut diberikan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Pengalaman menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang yang tidak sungguh-sungguh, pemberian peluang untuk membuat keputusan yang dibuat-buat dan tidak nyata, akan membuat rasa tanggung jawab menjadi melemah, yang pada gilirannya akan menurunkan partisipasi dalam mengikuti kegiatan belajar. 2. Penerapan prinsip-prinsip andragogi dalam performansi pendidik. Performansi pendidik berpengaruh terhadap penguasaan bahan belajar oleh peserta didik, maka pendidik harus menjadi performansinya di dalam kegiatan pembelajaran jika ingin peserta didiknya menguasai bahan belajar yang disajikannya. Untuk dapat performansi dengan baik dalam membelajarkan orang dewasa, maka pendidik harus mampu menerapkan prinsip-prinsip andragogi dalam performansinya. Performansinya pendidik dapat dilihat dalam cara berkomunikasi dan penampilan fisiknya. Depdikbud 1983, pendidik harus memiliki beberapa kemampuan. Kemampuan pendidik tersebut ialah: 1. Berkemampuan dalam membantu mengembangkan sikap positif pada peserta didik. 2. Kemampuan untuk terbuka dan luwes yang dapat dimanifestasikan dengan membuka diri luwes, menerima kenyataan, merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik, ramah, sabar, dan penuh pengertian. 3. Kemampuan untuk menampilkan sikap yang bergairah dalam kegiatan pembelajaran, yang dapat dimanifestasikan melalui sikap yang bergairah, merangsang minat peserta didik untuk belajar, dan memperhatikan kepercayaan diri yang tidak berlebihan. Yang keempat, kemampuan pendidik dalam mengelola perilaku peserta didik. Kemampuan pendidik dalam mengelola perilaku peserta didik tersebut dapat dimanifestasikan dengan menciptakan hubungan yang harmonis, menghindarkan tingkah laku yang paling menekan pada mempersempit jurang perbedaan perilaku yang terlalu lebar untuk sesama peserta didik. 3. Penerapan prinsip-prinsip andragogi dalam materi pembelajaran. Selektif dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum harus disajikan, akan tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, materi belajar yang telah dikuasai oleh peserta didik tidak perlu disajikan atau dibahas secara sepintas saja. Yang kedua, penyeleksian materi belajar yang harusnya juga mempertimbangkan pendidik adalah bahwa peserta didik yang dipimpinnya adalah orang dewasa yang heterogen, yakni heterogen dalam hal kemampuan dan minatnya. 4. Penerapan prinsip-prinsip andragogi dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam kegiatan pertama berpusat pada masalah. Yang kedua, menuntut dan mendorong peserta didik untuk aktif. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengemukakan pengalaman sehari-harinya. Yang keempat, menimbulkan kerjasama, baik antara sesama peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik. Dan yang kelima, lebih bersifat pemberian pengalaman, bukan merupakan transformasi atau penyerapan materi. 5. Penerapan prinsip-prinsip andragogi dalam pengelolaan lingkungan pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar dilihat dari 2 matra atau aspek, yakni aspek pengelolaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 1. Pengelolaan lingkungan fisik diantaranya berhubungan dengan penataan ruangan atau tempat belajar. Yang kedua, pengelolaan lingkungan sosial. Para pakar psikologi menyarankan berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran orang dewasa.
Pakar psikologi humanistik hanya menyarankan menciptakan suasana psikologik yang aman, tentram, saling menerima, saling percaya, saling menghargai, dan saling pengertian. Sedangkan pakar psikologi Medan menekankan pada pentingnya kerjasama daripada persaingan, pengembangan kesetiakawanan kelompok, dan hubungan antara pribadi yang mendukung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.